Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dona Rizky Lovantinia, NPM 17722014. PS PMIP semester 6A. Tujuan saya membuat video ini merupakan tugas ujian akhir praktikum statistika penelitian. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari laporan yang telah saya buat, yaitu uji analisis ANOVA, regresi, dan korelasi. Oke, langsung saja kita bahas hasil dari laporan uji ANOVA, korelasi, dan regresi pada SPSS. Berikut pendahuluan latar belakangnya. Dan tujuannya dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan hasil ANOVA dan persamaan regresi dan korelasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mempermudah dalam menganalisa keterkaitan antara berbagai media tanam dan konsentrasi ZPT pada berat kering akar tanaman lada. Langsung kita ke bab 2, isi. Berikut tabel yang telah saya ambil, tabel pengaruh berbagai media tanam dan konsentrasi ZPT pada berat kering akar tanaman lada. Bisa dilihat ini ulangannya ada 3 kali dan perlakuannya juga. Bisa dilihat keterangannya. Langsung kita ke tabel hasil uji asumsi, SPSS, dan interpretasi. Yang pertama ada tabel test of homogeneity of variance. Di sini didapatkan hasil sig yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,17 lebih besar dari 0,5. Maka pengaruh variabel berat kering akar terhadap perlakuan berbagai media tanam dan pemberian ZPT memiliki nilai yang sama atau homogen. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah semua perlakuan yang dicobakan memiliki varian yang sama sehingga dapat mengajukan uji lanjutan, yaitu ANOVA. Ya, ini ANOVA, tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA di atas menunjukkan nilai probabilitasnya adalah sig lebih besar dari 0,05. Sig-nya bisa dilihat mendapatkan hasil 0,075 lebih besar dari 0,05. Maka terima H0, yaitu tidak ada pengaruh ketiga perlakuan terhadap berat kering akar tanaman lada. Berikut tabel homogen subset. Dapat dilihat perlakuan yang disarankan adalah perlakuan nomor 1 dan 2 yang memiliki rata-rata sama, yaitu 0,43. Kita lanjut ke tabel regresi. Pertama, kita ada tabel variabel enter remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel perlakuan sebagai prediktor dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kita lihat model sumarinya. Di sini terdapat R dan R square. Di tabel R kita mendapatkan hasil 0,655. Berarti hubungan antara media tanam dan konsentrasi ZPT dan hasil berat kering akar adalah sebesar 65,60%. R disebut juga dengan koefisien korelasi. Dan R square sebesar 0,429, yang mengandung pengertian bahwa variasi yang terjadi terhadap hasil berat kering akar adalah sebesar 42,9%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti iklim dan tanah, dan lain-lain. Di sini ada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA dari output tersebut terlihat bahwa F hitung 5,250 dengan tingkat signifikannya 0,056 lebih besar dari 0,05, jadi korelasinya adalah tolak H0. Maka model regresi dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan terhadap berat kering tanaman lada.
Yang terakhir ada tabel koefisien. Pada tabel tersebut menjelaskan tentang persamaan regresi. Pada kolom B diperoleh konstanta regresi A sebesar 0,587 dan koefisien arah regresi B sebesar min 0,100. Standar koefisien menjelaskan tentang koefisien jalur. Pada kolom beta diperoleh koefisien jalur sebesar min 0,655. Dari hasil di atas dapat dibuat persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX atau 0,56 ditambah min 0,100X. Mari kita ke pembahasan. Pengujian ANOVA kali ini adalah one-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. Berdasarkan dari tabel Test of Homogeneity of Variance, didapati hasil bahwa data yang digunakan merupakan data yang homogen. Oleh karena itu, data tersebut bisa digunakan untuk uji lanjut, yaitu uji one-way ANOVA. Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh, bisa dilihat di tabel ANOVA dan homogeneous subset. Tadi sudah dijelaskan di tabel atas. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Berdasarkan hasil dari tabel regresi dan korelasi mendapatkan hasil R, yaitu bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel dan berbagai media tanam dan konsentrasi ZPT dan hasil berat kering akar sebesar 65,60%. Dan besarnya persentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau R-square sebesar 42,9%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti iklim, tanah, dan lain-lain. Pada tabel standar koefisien menjelaskan tentang koefisien jalur. Pada kolom beta diperoleh koefisien jalur sebesar min 0,655. Dari hasil di atas dapat dibuat persamaan regresi 0,56 ditambah min 0,100x yang korelasinya memiliki hubungan yang negatif. Selanjutnya bab 3 penutup. Dari kesimpulannya, data yang saya gunakan adalah tabel pengaruh berbagai media tanam dan konsentrasi ZPT pada berat kering akar tanaman lada. Perlakuan yang disarankan pada penelitian ini adalah perlakuan nomor 1, M1Z1, media tanah plus pupuk kandang sapi plus arang sekam, Z1, ZPT 15 gram per 100 ml, dan perlakuan 2, M2 Z1, media tanah ditambah pupuk kandang sapi ditambah sekam padi Z1, ZPT 15 gram per 100 ml. Perlakuan tersebut memiliki berat kering akar sama, yaitu 0,433 gram, yang mana merupakan yang terbaik di antara perlakuan nomor 3. Pada tabel ANOVA, nilai sig lebih besar 5%. Maka setiap perlakuan tidak berpengaruh terhadap berat kering akar tanaman lada. Sedangkan hasil dari analisis regresi dan korelasi mendapatkan hasil R, nilai koefisien korelasi antara variabel dan berbagai media tanam dan konsentrasi ZPT, dan hasil berat kering akar adalah 0,65. Jadi hubungan tersebut adalah sebesar 65,60%.
R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,429 yang mengandung pengertian bahwa variasi yang terjadi terhadap hasil berat kering akar adalah sebesar 42,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti iklim, tanah, dan lain-lain. Berikut lampirannya hasil dari perhitungan di SPSS. Baik, cukup sekian penjelasan dari video saya. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.